Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masih tentang syarat benda yang dijual. Benda pertama dulu kan bukan najis, yang kedua yang ada manfaatnya. Ini yang ketiga. Syarat yang ketiga bahwa ada ia milik bagi orang yang menjual. Jadi mesti syaratnya kita menjual, maka benda itu milik kita. Udah tahu menjual yunuluh. Atau milik seorang yang mewakilkan bagi orang yang menjual itu. Atau memang kita bukan miliknya, cuma diwakilkan, ditugaskan untuk menjual. Maka tiada sah membeli akan sesuatu daripada orang yang bukan orang yang mempunyai akan dia. Karena tiada izin daripada orang yang mempunyai akan dia. Dan jikalau memberi izin ia kemudian daripada itu, maka seyogianya mengulangi akan akadnya itu. Padel pama bajual narai yun aweh yalah pama yun bandi menjual HP yun bandi tanpa sepengetahuan bandi limbah jadi tajual taloh habe bandi itu hal tidak berlaku izin, itu bahasa anda akad jual beli karena taruh tanpa izin. Maka seyogianya jangan membeli daripada istri akan harta suaminya. Sawai baja jual ayun banai tidak sah tanpa diizinkan oleh suaminya, atau izinnya setelah dijual bahasa anda akad jual beli transaksi. Dan jangan membeli daripada suami akan harta istrinya, padahal ia berpegang akan bahwasanya jika ia tahu kemudian daripada akad itu niscaya ia ridha, walaupun tahu sawang untuk menjual ayo itu taluh habe, nah, tetap dah tahu harus berizin hello dengan sawe. Mun jadi tajual bahasa anda akad jual beli Dan demikian lagi tiada sah narayakan akad jual beli yaitu si warung tukarlah jual itu akad jual beli. Kalau benda larang itu semua mazhab Syafi'i mengatakan wajib tukarlah jual. Paham lah? Bandi kan jual lah bandi tukar itu akad jual beli Uloh nikah pakai akad ke? Wahai anu bin anu, saya nikahkan engkau akan anu dengan mahar. Saya terima nikahnya teh akad. Walaupun suka sama suka, kuitai ada, saksi ada, cuma ida akad, ida sah jadi zina. Kata kia jual beli sama benyem, hasarah terima. Cuma ada benyem, ada akad, maka tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i. Mbak kila kue hita aja milih si anu milih dengan robot kulkas itu kan jatuhan duit koin hanya menjelua. Nah itu kila kue ya dianggap sah aja karena saling ridho meridai melakate caraan atau dengan kalimat terima kasih. Nah itu ungkapan senang, ada ungkapan senang. Innamal bayu antaradin, jual beli itu saling suka-suka itu mesti ada ungkapannya. Baitah kila kue kuman si warung kuman hello anyar bayar, nah itu tidak sah bayar hello anyar kuman. Amun hendak hati-hati, amun jida arti itu bano bikin jual beli sekedar muatat arti saling upah mano menyediaan karena benda itu benda murah malah tangke jet aran warung maharani haran teh pan kata maharani mempaharan arti ya larang milimi aja bungkus kopi 100.000 tangke jet anu tujah ini. Nah itu ida saling ridho meridai jadi haram jingkinan. Nah jadi yen se kilo rega bila anak pilih penginan bila tangke jet kare kalarangan, nah itu maka melanggar hukum jual beli. Jual beli itu saling ridho, saling sanang-sanang, ida sanang aja terpaksa. Nah, takinan je haram. Nah. Jadi bagus berjualan itu ada label lebih hello. Kila minimarket kan lebih hello, arep berpikir anda ya dadahan. Dan demikian lagi tiada sah membeli daripada bapak akan harta anaknya. Apa itu menjual harta anak Dan tiada sah membeli daripada anak akan harta bapaknya, melainkan dengan izin dahulu daripada akad itu. Duit ayun anak, apa mah apa? Saulah tidak tahu. Karena anak masih kurik, ya kan lah.
Jadi hati-hati. Jadi bagus teh arep menyediakan duit akan anak teh ayeuna arep kieu duit teh dosa nyot ayeuna anak. Cuma menyediakan anak tetap ayeuna arep. Kalau umpama akan Ustaz Wahyu gitu duit ayo nenga aku akan akan sajid. Nah, itu tahu arep dato mahapakan arep dato melanja akaya karena ia hindai balik dan dato berpikir masih. Teh hati-hati Sama kalau segi hati-hati, bolehkah kita meminjamkan barang milik pondok tapi bukan untuk keperluan pondok? Haram. Nyewa seharusnya. Tidak ada keperluan dengan pondok. Karena itu bikin yonaweh, yoniki bukan punya yayasan, bukan punya pondok. Tidak ada jibahak maijinan kecuali ada hubungan dengan pondok. Pemas sepeda motor, ayon pondok. Tapi gawian itu ada hubungan dengan pondok, seharusnya bayar. Tidak bayar, tetap utang sehirat. Itu minjam sepeda motor, ayon pesantren. Kayak bensin itu apa? Itu narai hubungannya akan keperluan pesantren tidak ada. Maka kita tidak tahu. Karena itu milik pesantren dan sebenarnya ustadz dah tahu maijinan karena bikin ayun ustadznya teh. Kecuali ada sangkut pautnya dengan masalah pesantren. Kecuali ada khilaf ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya minjam ambal kan masjid dah tahu. Karena tayun masjid. Masjid teh beizin itu ada yang panitia biar beizin. Bikin ayun panitia kecuali ada hubungannya dengan masjid. Syarat yang keempat bahwa kuasa. Jadi syarat benda yang dijual tuh kuasa teh mampu mentaslimkan, menyerahkan. Mampu benda itu diserahkan akan sesuatu yang dijual itu pada syara baik di segi agama atau pada hisi, pada kenyataannya. Segi agama teh kalau kue pada syara'an. Maka tiada sah menjual sesuatu yang tiada kuasa mentaslimkan menyerahkan akan dia pada syara. Menurut agama kita tidak tahu menyerahnya walaupun ada sikul ingin arep, seperti harta yang digadaikan kepada seorang atau harta yang telah diwakafkannya atau gundiknya yang telah dapat anak daripadanya. Tuh sepeda motor inyandaan itah, pahamlah. Nyandaan itah sepeda motor inyandaan. Kan nyandaan teh PPKB nggih bikin sepeda motor nggih. Sepeda motor ada dengan arep tahu lah arep penjual sepeda motor teh. Nah, tidak tahu karena segi agama tidak tahu karena masih benda gadaian, benda jaminan. Ingatan dia bila kita menjamin yunuluh tidak tahu apa. Kayak bang, toh sepeda motor ayo ngoyo kebutang dengan tuh sepeda motor jaminannya tahu lah. Jika menerima gadai mah apa sepeda motor tidak tahu itu jaminan. Itu apa, milah apa jadi riba. Roy, pama kan mau tangan ulo 5 juta, jaminan HP. Menjolok dengan Roy, tahu lah Roy apa, jadi tahu. Itu jaminan teh kareh bila sampai jatuh tempo, pama tanggal 1 ya aku bayar. Iya, yang sek sampai tanggal 1 kareh, ya kue tuh. Jaminan HP, oh bagian HP tekin jadi bayar ya, nah anyar tuh ya Pak, masih berupa jaminan jadi tahu. Mbak kue supaya jaminan totoy apa dengan akad jual beli, paham lah. Uang kitab ketoh teh ada apa? Mabadi ilmu fikih teh akad putus akad jual beli bujur. Kan sandana itu totoy apa? Kita menyandaan sepeda motor dengan duit 5 juta. Injual Injual cuma sebelum akad jual beli berjanji lo kare mun jaku ada duit milik ku bahasa. Paham lah. Jadi mate, nah jual sepeda motor dengan rega 5 juta. Tahu ya apa karena jual. Tapi kalau nyanda, itu ya apa? Jaminan. Toh ya kok menyadaan sepeda motor tuh 5 juta. Nyilok 5 juta. Nah jika aku menerima sandana, maina abu dasar sepeda motor teh haramnya apa? Karena kulo qardin jara manfaatan pa riba, setiap utang yang mengambil keuntungan itu riba. Ya kok akon be mau tangan nikah upet hello. Nah riba teh, aku upet hello.
Jadi tidak sah menjual sesuatu yang tidak dapat kita serahkan menurut pandangan agama, seperti harta gadai. Memang sepeda motor masih dengang, PPKB yang noloh jadi jaminan. Nah, sepeda motor tidak tawar menjualnya karena itu benda jaminan. Paham gak kak itu? Hah? Paham nadi? Orang tidak paham tuh. Atau yang telah diwakafkannya jadi wakapan tu petak si belikat huma aku tuh jadi langgar iniatan jadi nyot wakaf lembot injual karena tidak jadi. Nah itu tahu tuh jadi wakaf walaupun kau abeh sertifikat masih dengan arep si belikat huma anda kayak jadi tahu kan ada kejadian tu wakaf akan kuburan malang injual ada kejadian bin humang itu yawi ku jadi masjid itu tahi injual menjadi masjid itu salah jual jadi masjid biar kelak wehbe. Atau gundiknya yang telah dapat anak daripadanya tuh ulah bato tuh beisi hamba saya bawi kan setelah istibra itu dikosongkan rahimnya boleh dijima tahu lain jual hendak hamba saya aja nah tahu be selama ia ada beisi anak dengan tuan aja hanyar mun jadi ada anak udah tahu hendak teh umul walad tare bila tuan malihi maka merdekalah dia. Dan demikian lagi tiada sah menjual ibu hamba padahal diceraikan daripada anaknya yang kecil. Hamba saya tuh dengan ada anaknya jual rumah anaknya tidak kawa tidak sah. Dan tiada sah menjual kanak-kanak yang kecil padahal diceraikan dipisah daripada ibunya karena menceraikan antara keduanya itu haram. Atau kita memisi haruan ada anak kayak kurik-kurik, nah itu tahu teh. Kan kue anak menusuk, ya itu menusuk guys teh. Kayak pang itu misi haruan, tapi ada anak kayak kurik-kurik masih. Elah tidak tahu. Dan demikian lagi tiada sah menjual sesuatu yang tiada kuasa mentaslimkan menyerahkan akan dia itu pada hisi, pada kenyataan. Seperti menjual hambanya yang lari daripadanya, nah jual ko beh anu. Hamba tara justo teh jual ko beh gau be kabot ikau kan nih. Bin ada film si TVRI judulnya Nona Misi. Ada budak teh justo ada silah itu bin bagalar budak baja bagalar justo mirip ya Allah dengan namanya teh. Dan menjual ikan yang di dalam air teh aku berjual lauk dengan lah go tangkap ke tong barito kan nih jeton aku berjual dengan tidak sah. Atau menjual burung yang lepas daripadanya ada bang burung lepas leme kau kan tarawang jual kau dengam kau kebuat tidak sah karena ada kau menyerah. Atau menjual anak yang di dalam perut ibunya teh aku teh teh sapi aku teh lagi betihi lah anak yang jual kau dengam udah tahu kau harap menyerah. Atau menjual mani yang di dalam kambingnya yang laki-laki wah itu bibit teh segah kambing ayong teh jual kau dengam dan muti teh mamang tidak kawa. Atau menjual bulu yang ada di atas belakang hayawan ya aku menjual dengan lah teh segah boleh wae 5 hijir aku menjual dengan bulu juga banda menangkap hewan ingin. Atau menjual air susu yang di dalam susu binatangnya hindai marah lagi. Maka sekalian yang demikian itu tiada sah menjual akan dia karena tiada kuasa ia mentaslimkan menyerahkan akan dia pada hisi. Syarat yang kelima gantikanlah panjangan kare. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.